Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini saya Niko Cahaya Maulana akan kembali membahas mengenai video tafsir guna melaksanakan ujian akhir semester pada mata kuliah tafsir Tarbawi, yang dimana pada kali ini saya akan membahas mengenai ayat-ayat yang mengatur mengenai peserta didik. Nah, jadi mungkin bagi kalian yang ingin tahu mengenai ayat-ayat serta tafsir-tafsir dari para mufasir mengenai ayat peserta didik, bisa ditonton. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ayat, di sini saya akan sedikit menjelaskan peserta didik. Nah, mungkin kalian tahu bahwa peserta didik itu biasa dikenal sebagai siswa, murid gitu ya. Tapi itu untuk kelompok sekolah formal. Nah, peserta didik itu secara luas mungkin adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan melalui lembaga pendidikan. Nah, jadi peserta didik itu bisa dikatakan orang yang sedang mendidik dan mengajarkan selama proses pengembangan diri mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasannya anak kecil itu butuh dididik gitu ya, dari orang untuk menjadi dewasa. Nah, ketika kita kecil kita pun sudah menjadi peserta didik, tetapi anak siapapun ketika menjadi dewasa bisa peserta didik, baik itu anak kandung atau pun juga peserta didik bisa disebut sebagai peserta didik ketika dia menjadi peserta didik dalam lembaga keagamaan seperti sekolah agama. Mungkin kita lihat sekarang itu adalah salah satu contoh peserta didik yang berformal. Nah, istilah peserta didik ini jika dalam bahasa Arab ditunjukkan dengan sejumlah arti, di antara lain itu murabbi, ta'alim, ta'adib, dan daris. Nah, untuk murabbi ini sendiri atau anak itu yang bermakna anak, peserta didik yang menjadikan objek dididik dalam arti diciptakan, dipelihara, diatur, diurus, diperbaiki gitu ya. Segala halnya itu termasuk pada murabbi. Lalu untuk muta'alim bermakna untuk orang yang sedang belajar, menerima dan mempelajari sebuah pengetahuan dari seorang mu'allim atau pengajar melalui proses kegiatan pembelajaran. Nah, untuk muta'adib itu bermakna sebagai orang yang sedang belajar meniru gitu ya, mencontoh sikap dan perilaku yang sopan dan santun melalui kegiatan pendidikan dari seorang mu'adib, sehingga terbangun dalam dirinya orang yang beradab gitu ya. Dan terakhir itu daris, yaitu orang yang bermakna yang sedang berusaha belajar, melatih intelektualnya melalui proses pembelajaran sehingga memiliki kecerdasan intelektual dan keterampilan yang dibangun oleh seorang mudaris. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan mengenai peserta didik. Selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai analisis ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Quran gitu ya, beberapa ayat yang menjelaskan mengenai peserta didik itu sendiri. Nah, kita akan masuk ke pembahasan ayat pertama yang mengatur mengenai peserta didik, yaitu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ula'i in kuntum shadiqin. Di sini pada Quran surat Al-Baqarah ayat 31 memiliki arti, dan dia yaitu Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya
yang ada di muka bumi, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Nah, berdasarkan asbabun nuzul pada Al-Baqarah ini, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 31 ini, surat ini atau ayat ini turun ketika terjadinya percakapan antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan berbagai macam hal yang ada di muka bumi kepada Adam. Karena pada saat itu Nabi Adam alaihissalam itu merupakan manusia yang pertama, ya, mungkin kita semua udah tahu, manusia pertama, dan di sana ia belum bisa bertemu dengan manusia lain, dan ia pun belum tahu apa saja yang Allah ciptakan pada bumi. Jadi pada saat itu Allah menurunkan Adam ke bumi, lalu Allah ingin menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi. Tentunya sebagai pemimpin yang baik, tentu Adam dituntut untuk mengetahui banyak hal, ya, terutama apa saja yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu Allah mengajarkan banyak hal kepada Adam, termasuk hewan-hewan, termasuk pegunungan pada saat itu, agar mengenalkan kepada Adam apa saja yang ada di dalam muka bumi ini. Lalu pada pandangan para mufasir, ya, mengatakan bahwasannya ternyata gitu ya, bahasa itu ya, termasuk hal yang diajarkan oleh Allah itu bersifat tauqifi, yang artinya itu Allah Ta'ala menciptakan ilmu daruri atau pengetahuan dasar mengenai kata-kata dan makna itu, serta menciptakan pengetahuan bahwa kata-kata tersebut bisa dipakai mengungkapkan makna-makna itu. Jadi Allah pun menciptakan bahasa ternyata, ya, untuk Nabi Adam alaihissalam guna mempermudah dalam hal berkomunikasi dengan apa-apa saja yang ada di muka bumi, termasuk keturunan-keturunannya kelak gitu, ya. Mungkin itu mengenai ayat pertama, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Nah, untuk ayat selanjutnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Ayat ini juga menjelaskan mengenai peserta didik, yang dimana ini diangkat dari sebuah cerita atau sebuah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail dan juga Ishak, dan juga dari Nabi Yakub alaihissalam, yang dimana berbunyi wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin falatamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan itu, berserah dirilah, dan demikian juga pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini di sini menjelaskan bahwasannya dulu pada kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub mewasiatkan atau menjelaskan kepada anak-anaknya itu untuk memeluk agama Islam dan juga menjaga agama Islam, yang dimana tentunya untuk memeluk agama Islam ini harus menguasai apa-apa saja yang diajarkan oleh agama Islam itu sendiri. Nah, untuk sebab latar belakang turunnya ayat ini yaitu ketika Nabi Muhammad SAW itu ditanya oleh para orang-orang Yahudi, wahai Muhammad, ya Muhammad, apakah kamu tidak tahu bahwasannya Nabi Yakub dulu di hari kematiannya itu mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk beragama Yahudi. Nah, pertanyaan ini atau ayat ini juga digunakan sebagai landasan orang-orang Yahudi untuk mempertanyakan kebenaran mengenai agama Islam itu sendiri. Nah,
Akan tetapi pada saat itu Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasannya memang pada saat itu belum ada agama Islam seperti sekarang, gitu ya. Malah pada saat itu agama Yahudi lah yang memang sedang digandrungi pada saat itu. Karena pada saat itu juga itu masih kebanyakan dari orang-orang Arab itu menyembah berhala dan juga api, gitu ya. Nah, selanjutnya Nabi Ibrahim juga mewasiatkan bahwasannya kepada anak-anaknya itu untuk memeluk agama Islam dan juga menyagama Islam. Pada hari itu Nabi Ismail itu dituntut sangat keras oleh Nabi Ibrahim untuk mempelajari dan mengimani dari agama Islam itu sendiri. Nah, mungkin dari sini kita sudah tahu bahwasannya apa saja atau apa itu yang dimaksud dengan peserta didik. Oke, peserta didik mungkin tadi kita ulangi, bahas lagi bahwasannya peserta didik itu adalah seorang anak atau peserta orang yang mengikuti kegiatan proses pembelajaran baik itu di lembaga pendidikan maupun formal. Nah, untuk saat itu, jadi untuk pendapat para mufasir itu tafsir Al-Misbah yang dimana bahwasannya ayat ini menunjukkan kepada anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bentuk jamak. Itu berarti bahwa beliau itu tidak hanya memiliki dua anak ya, yaitu Ismail yang ibunya dari ibu Hajar dan Ishak dari ibunya alaihissalam, Sarah alaihissalam. Dalam perjanjian lama kejadian 25 disebutkan bahwa setelah wafatnya Sarah istri kedua Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ketura. Nah, dari istri ini lahir yang namanya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan juga Su'ah. Nah, mungkin dari tadi kita sudah membahas mengenai wasiat baik itu dari Nabi Ibrahim maupun dari Nabi Yakub. Akan tetapi wasiat ini adalah pesan yang disampaikan kepada pihak lain secara tulus gitu, menyangkut suatu kebaikan. Biasanya wasiat itu disampaikan pada saat-saat menjelang kematian dari seseorang. Karena itu kepentingan duniawi sudah tidak menjadi perhatian bagi si pemberi wasiat, biasanya seperti itu. Bahkan isi dari wasiat Nabi Ibrahim itu, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kamu. Maksudnya agama ini adalah tuntutan Allah, bukan ciptaanku. Memang banyak agama yang dikenal oleh manusia pada saat itu, tetapi yang ini yaitu Islam, yakni pada intinya adalah penyerahan diri secara baik gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang direstui dan juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah, yakni memeluk agama Islam. Nah, kita di sini sudah tahu ya bahwasannya makna atau isi dari cerita Nabi Ibrahim kepada para anak-anaknya itu mengajarkan bahwasannya atau mendidik para anak-anaknya untuk tetap memeluk agama Islam, gitu ya, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Nah, pesan ini juga berarti jangan kamu meninggalkan agama itu walau sesaat pun, sehingga dengan demikian kapanpun saatnya kematian datang kepada kamu tetap menganut agama Islam. Kematian tidak dapat karena kematian itu tidak dapat diduga kapan datangnya. Jika kamu melepaskan ajaran ini dalam satu detik hidup kamu, dan ketika kamu melepaskan ajaran kamu, ternyata kamu dicabut nyawa, maka kamu akan mati dalam keadaan kufur. Nah, itu mungkin penjelasan dari wasiat dari Nabi Ibrahim. Maka dari itu kita gitu ya sebagai manusia juga sesama umat Islam, kita juga harus menjalankan wasiat dari Nabi Ibrahim ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama doakan untuk para semua umat muslim di dunia, semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap bisa menjaga ketakwaan kita agar kita bisa diwafatkan dalam keadaan Islam. Mungkin gitu ya, segitu saja penjelasan dari saya mengenai peserta didik. Mungkin dari sekarang kita sudah tahu apa itu peserta didik. Ya, peserta didik itu apa, juga siapa itu pengajar atau pendidik itu siapa. Nah, mungkin dari sini
kita bisa melanjutkan pembahasan oleh masing-masing. Jadi saya harap kita semua bisa terus belajar sebagai peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan, juga salah pemahaman dan juga pengucapan. Mohon dimaklum karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.